Jakarta kalau lagi pagi-pagi gini tuh emang mantap. Pagi, Pak. Selamat pagi. Welcome to new normal Jakarta, dimana semuanya kelihatan normal, tapi padahal enggak. Dimana orang-orang sekarang semua wajib harus pakai masker, dan kalau bisa kayak gue nih, gue bawa masker cadangan dan juga hand sanitizer kemana-mana. Mulai hari ini, tanggal 15 Juni ini, hampir sebagian besar mall di Jakarta buka karena ya mereka harus buka dan mulai perbaikan ekonomi walaupun COVID masih banyak. Nah, yang gue lihat ini ada satu mall yang lumayan canggih banget, namanya Mall Senayan City, dan gue bakalan ngecek protokol kesehatan apa aja yang mereka lakuin dan apa perubahan dari mall tersebut dalam menghadapi new normal ini. Gue harus teriak-teriak gitu sekarang soalnya lagi pakai masker, gue nggak bawa mic yang ditempel gitu. Jadi sorry banget kalau suara gue agak-agak ganggu. Emang di Jakarta tuh sebenarnya kalau misalnya pagi-pagi gini dan udara masih enak, duduk di Sudirman itu ada banget cuy. Berasa lagi di luar negeri. Akhirnya datang juga. Jadi hari ini gue nggak sendirian, gue temenin sama adik gue. Ini Instagramnya di sini, namanya Faris. Kalau kalian tahu Instagram gue pasti tahu kalau gue sering ngepost dia. Jadi dia membantuin gue buat ngerekam-rekam pada saat di dalam mall nanti. Oke, langsung lah kita berangkat ke Senayan City. Oke, ini dia pintu utamanya. Oke, kebetulan kemarin gue udah minta izin sama Senayan City buat ngeliput secara informal, secara santai gitu di sini, dan sekarang gue minta izin, surat izinnya dulu. Let's go. A few moments later. Ini situasi di depan pintu masuk Senayan City. Lihat di sini. Geser dikit kameranya sini. Geser dikit. Nah, sekarang lagi antri. Kenapa ngantri? Soalnya sekarang setiap masuk itu harus scan barcode dulu, yang itu diwajibin buat semua pengunjung yang mau datang ke Senayan City. Dan di sini kalau kita lihat sempat yang kemarin itu viral, di sini ada bilik disinfektan, tapi ternyata sama Senayan City nggak jadi karena itu kan nggak boleh gitu. Jadi akhirnya di nggak bolehin, tapi mungkin ada hanya untuk karyawan-karyawannya aja, mungkin, saya nggak tahu. Oke, let's go. Nah, ini ada antrian jaraknya, buat kalau kita ngantri harus minimal 1 meter jaraknya. Nah, ini dia barcode yang harus kita scan kalau setiap kita mau masuk ke Senayan City ini. Ini dia yang harus kita isi. Sekarang kita masuk. Di sini standar seperti biasa kalau kita masuk mall biasa, tinggal cek barang-barang bawaan kita, masukin ke dalam, terus keluar. Nah, yang kerennya di sini itu udah nggak ada yang nembak ke kepala kita gitu. Pakai termometer maksudnya, itu udah nggak perlu cek, kita udah otomatis kecek sama kamera yang ada di sini. Nih, ini kameranya yang akan langsung kerekam ke sistem yang hasilnya akan kelihatan di sini. Canggih ya. Syaratnya suhu badan kalian nggak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Langsung di sini ada hand sanitizer yang touchless juga pastinya. Kita lihat. Nah, langsung ingat ini bukan minuman, ini hand sanitizer, supaya menjaga tangan kita tetap bersih. Oke, inilah kondisi mall sekarang pas new normal. Sekarang emang masih jam 12 sih, dan gue juga sengaja agak pagi gini supaya emang masih kosong. Tapi ya inilah kondisinya. Gue nggak tahu juga tenan apa yang
udah buka dan belum buka, tapi kayaknya kayak fitness, salon, terusnya mainan anak itu kayak belum boleh buka. Ini sekarang kita mau lihat-lihat dulu. Bioskop belum bioskop. Oh iya, bioskop juga belum buka. Setelah tadi masuk prosesnya berbeda untuk new normal ini kalau kalian bisa lihat eskalator ini ada bacaan di sini harus jaga jarak minimal 2 anak tangga. Oke, jadi kalau naik dia misalnya ada gue tuh jaraknya mesti minimal segini lah. 2 anak tangga kan? 2 anak tangga. Nah, pas kalian naik juga diusahain jangan sampai tangan kalian megang handrailingnya, karena ya harus tetap jaga kesehatan dengan tidak menyentuh hal-hal yang digunain publik. Kalau emang nyentuh, jangan lupa kalian kan bawa hand sanitizer sendiri, atau kita bisa langsung ke toilet. Ini dia, kalau kalian lihat di sini juga ada jarak, batas jarak buat kalian nanti. Nah, ingat, mentang-mentang lagi PSBB gini, jangan jadi pura-pura nggak tahu, akhirnya kalian salah masuk toilet. Nih, lihat, kalau cewek di sini gambarnya sepatu heels. Oke, kalian nggak sepatu heels kan yang cowok-cowok. Nah, kalau cowok gambarnya sepatu pantofel. Sekarang mari kita lihat perubahan apa aja yang ada di toilet mall ini untuk menghadapi new normal ini. Yang pertama yang pasti sekarang ada garisnya juga di sini. Jadi kalau kalian di sini kira-kira bisa kelihatan nih, ada orang penuh ngantri di sini. Oke? Nah, di sini yang pasti sabunnya sekarang udah touchless. Ini juga kerannya touchless, ya. Ini nggak ada putarannya. Yang paling penting ini dia toilet berdirinya itu ada jaga jarak di sini, jadi nggak boleh kita sebelahan. Jujur ini gue seneng banget sih. Maksudnya walaupun nggak ada corona gitu ya, kalau seandainya ada jaga jarak, gue ngerasa lebih aman aja gitu kalau kencing. Karena ada ngintip-ngintip gitu kan. Berarti juga cuy, mending langsung kabur. Lagi-lagi di bawah sini ada tempat buat ngantri gitu. Kayak di sini juga. Ini antrian buat naik lift. Jadi ingat, yang pertama sebelum mulai naik lift harus mendahulukan orang yang mau keluar terlebih dahulu. Yang tadi di sini liftnya itu udah touchless coy. Nih lihat. Kalau kita mau ke bawah, kita cukup tangannya di sini. Tuh jadi warna hijau. Kalau mau ke atas, kita di sini. Ya, kita nggak perlu pencet ini lagi. Kalau nggak sengaja kepencet, bisa langsung ke sini lihat. Ada hand sanitizer yang bisa kita pakai. Di atas? Ya, naik ke atas mas. Lantai berapa? Sekarang gue ada di lantai food court. Yang jelas di atas itu biasa tempat main Freya, tempat anak itu masih belum buka. Fitness First juga di situ belum buka. Tapi di sini beberapa makanan udah buka. Nih, kayak lihat. Halo guys, Sorcelli udah buka, Old Chunky udah buka. Emang di food court ini udah hampir banyak yang udah buka, tapi masih banyak juga yang belum buka. Tapi yang jelas kalau kalian mau makan di sini harus ikutin peraturannya. Sama di sini juga seatingnya disesuaikan. Jadi kalau misalnya ada gue duduk di situ, gue nggak harus duduk di sini. Gitu. Apalagi yang pacaran, ingat jangan nggak boleh depan-depanan, nggak boleh samping-sampingan, ya. Apalagi belum halal itu emang nggak bisa, nggak boleh. Jadi ini saya mendukung sekali gerakan ini nih. Asli ini mall keren banget sih. Jadi buat kalian tadi yang mau makan, selain seatingnya diatur, ini ada ngambil sendok sama garpunya ini tempatnya kayak gini. Ini kayak harus di UVC sterilizer dulu, baru bisa kita ambil. Walaupun gue sangat menyarankan buat kalian yang kalau emang kerja dan akan makan di tempat umum, kalian mendingan bawa peralatan makan sendiri, sendok garpu sendiri. Tapi kalau emang udah butuh banget, baru deh gunain sendok garpu ini. Emang di bawah ini banyak yang belum buka, contohnya di belakang gue nih. Ini ada Union yang sekarang belum buka. Depannya juga ini juga belum buka kafenya. Jadi tapi kayak Jeko ini udah buka, dan beberapa juga ada yang udah buka juga. Ini salah satu tempat yang paling hits di Senayan City. Dennis udah buka,
yang pastinya harus sesuai juga sama protokol kesehatan Senayan City. Oke, ini dia musola Senayan City yang ada di lantai LG yang biasanya ramai banget setiap waktu sholat. Nah, di sini kalau kalian mau masuk itu ada pengumuman yang intinya kalau bisa kalian harus bawa sejadah sendiri atau sarung sendiri demi kesehatan kita bersama. Udah gitu maksimal cuma 50 orang doang dalam, kalau setelah itu gantian. Oke, let's go. Ini kebetulan nggak ada orang makanya gue berani ngerekam. Biasanya di sini ada mbak-mbaknya yang ngejagain. Jujur ini tempat mother's room favorit gue di antara mall-mall yang lain karena enak banget, nyaman banget. Jadi buat yang bapak-bapak bisa ikut masuk nunggu di sini, ganti anak di sini, ganti popoknya. Terus ruang nyusuinnya di sini. Jadi buat yang bapak-bapak bisa nunggu, ibu-ibunya bisa nyusuin di dalam sini. Ya Allah, kangen juga udah lama gak kesini. Biasanya ini kayak tempat sanktuarinya emak-emak gitu. Biasanya udah capek duduk sini dulu sama anaknya, istirahat sebentar baru mulai lagi. Biasanya Freya di sini nih lari-larian. Mudah-mudahan semuanya baik normal dah. Jadi gue bikin video tentang mall new normal ini bukan berarti gue mau ngajak kalian ayo kita ke mall karena udah new normal, udah damai. Bukan. Jujur kadang-kadang gue ke mall pun terakhir itu cuma kayak food hall ini buat beli pampers anak gue karena emang cuma ada di beberapa tempat doang. Jadi buat kalian yang emang nggak penting-penting banget mau ke mall, jangan buat nongkrong tapi buat hal yang emang keharusan kalian buat ke mall. Terus kalau bisa, kalau emang ke mall nggak usah bawa anak dulu, apalagi anak yang belum bisa pakai masker, itu mending nggak usah dibawa dulu karena tempat main anak juga lagi nggak ada kan. Ini gue buat untuk buat kalian yang emang harus banget ke mall, jadi kalian tahu protokol-protokol apa yang harus dilakuin dan tetap stay safe demi kesehatan kita bersama. Nah, mudah-mudahan video ini bisa ngasih informasi ke kalian buat yang emang membutuhkan dan bisa buat jadi hiburan juga buat kalian nonton. Tapi yang jelas, ingat, new normal itu bukan karena kondisi sudah baik, tapi karena memang ada ekonomi yang harus dibangkitkan. Gue pernah dengar kata-kata itu sih, tapi gue nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi jelas-jelas yang emang jelas kondisi memang belum terlalu baik. Jadi selama masih bisa di rumah, jaga di rumah terus, work from home. Tapi kalau misalnya memang harus keluar rumah, tetap jaga protokol kesehatan yang harus dilakukan selama pandemi. Oke, terima kasih banyak buat nonton. Gue appreciate banget buat kalian nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat infonya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.